Mengapa dugaan penyerobotan lahan milik Yusuf Kala oleh grup Lipo terjadi? Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala menegaskan bahwa mafia tanah harus dilawan bersama-sama. Jika tidak ingin masyarakat lain juga menjadi korban. Hal tersebut disampaikan Yusuf Kala saat ditanya mengenai sengketa lahan antara Haji Yusuf Kala dengan PT Goa Makassar Tourism Development GMTD. Itu praktek yang terjadi di mana-mana dan kita harus lawan bersama-sama. Kalau tidak, ini merupakan masyarakat jadi korban, termasuk saya ini korban. Tapi kan kita punya apa itu formal yang tidak bisa dibantah, yaitu sertifikat. Kata JK di Jakarta Senin 10 November 2025. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Yusuf Kala menilai eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan 2 hari sebelumnya tidak sah secara hukum. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh JK saat meninjau lokasi sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Makassar pada Rabu 5 November 2025. Menurut JK, lahan seluas 16,4 hektar tersebut telah dimiliki oleh Haji Kala sejak tahun 1993. Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Goa. Kita beli dari anak Raja Goa, ini kan dulu masuk Goa, sekarang masuk Makassar, kata dia. Kedua, editorial media Indonesia mengungkapkan kasus mafia tanah masih banyak terjadi dan dalam kasus JK tersebut semakin jelas menunjukkan kekuatan besar di balik mengguritanya mafia tanah di Indonesia. Beragam praktek kecurangan itu diduga kuat berhulu kepada raksasa-raksasa berwajah pengembang. Pada kasus JK, tanah seluas 16,4 hektar miliknya diduga dicaplok oleh PT GMTD yang bergerak di sektor properti dan real estate. Pihak Lipo Group menyangkal dugaan menyerobot lahan milik JK tersebut. Bantahan tersebut disampaikan oleh CEO Lipo Group, James Riyadi. Tanah itu bukan punya Lipo, jadi enggak ada kaitannya dengan Lipo. Jadi kita enggak ada komentar, kata James pada tanggal 10 November 2025. Meski begitu, James mengakui kepemilikan Lipo Group diwakili oleh entitasnya, yaitu PT Makassar Permata Sulawesi. Perusahaan ini memiliki 32,5% saham non-publik terbesar di PT GMTD. Terkesan, Lipo Group buang badan dan cuci tangan untuk sengketa itu. Akan tetapi, dari penuturan JK tergambar dugaan praktek penjualan tanah yang melibatkan mafia dengan banyak kasus. PT GMTD disebut JK membeli tanah dari orang yang telah meninggal pada tahun 2016. Pada 2012 pun, nama orang yang meninggal tersebut telah terseret pada sekitar 61 kasus sengketa tanah di Makassar. Disitulah hal-hal misterius banyak ditemukan. Namun, lagi-lagi pertanyaannya, bagaimana mungkin semua hal itu bisa mulus melewati segala sesuatu yang prosedural? Dari kasus JK pun diduga kuat aroma keterlibatan oknum-oknum penyelenggara negara, baik di institusi eksekutif maupun di yudikatif, ikut bermain. Menteri ATR BPN, Nusron Wahid terkesan tidak tegas ketika menyebutkan tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki 2 dasar hak atas tanah yang berbeda. Pertama, terdapat sertifikat hak guna bangunan HGB atas nama PT Haji Kala yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036. Yang kedua, di atas lahan yang sama juga terdapat sertifikat hak pengelolaan HPL atas nama PT GMTD yang berasal dari kebijakan pemerintah daerah Goa dan Makassar sejak tahun 1990-an. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu menyebut ada backing mafia tanah yang mengeksekusi lahan milik JK. Said Didu di akun X miliknya tanggal 10 November 2025 menyebut backing mafia tanah tersebut adalah perwira tinggi bintang 2 dari Mabes TNI AD, perwira tinggi bintang 2 dari Korps Marinir, dan perwira tinggi Mabes Polri dari 2 unit. Ketiga, mudahnya penerbitan sertifikat baru tanpa bukti akta jual beli menunjukkan betapa bobroknya sistem verifikasi pertanahan kita. Maka yang terjadi saat ini ibarat petaka yang dituai sendiri. Tidak ada perbaikan sistem berpadu dengan praktek kotor di berbagai lini. Perang melawan mafia tanah tidak hanya menjadi perang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Perang ini membutuhkan perubahan mulai dari asas, sistem, dan kelembagaan lintas sektoral di bidang tanah. Oleh karena itu, Presiden Prabowo juga harus benar-benar memimpin untuk menanganinya.
Tanpa memenangi perang melawan mafia tanah saat ini, tidak hanya sistem pertanahan yang semakin rusak, tetapi akan berbuah pula pada kesewenang-wenangan dan penindasan di banyak sektor lainnya. Saatnya negara menunjukkan taring di depan para mafia tanah. Paham sampai di sini? Salam melek politik.